Attila Syah membeberkan kronologis pencurian dan bebasnya anak perempuannya. Attila menduga anaknya itu sempat dibawa kabur oleh orang tak dikenal, namun kini telah ditemukan. Sang buah hati sudah pulang setelah 3 hari diduga dibawa kabur oleh 5 orang. Dan kemudian anaknya disekap di sebuah rumah. Ternyata penculikan ini bukan kali pertama anak perempuannya dibawa kabur. Oknum itu disebut pernah berusaha merebut anaknya di sekolah, tapi percobaan itu gagal. Attila Syah sudah melaporkan kasus tersebut ke Polres Bogor dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Terus urusannya apa? Saya nggak bisa masuk. Maaf, Bapak, maaf. Saya nggak mau keluar, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Saya tidak pernah memihak kepada siapapun, Pak Attila atau Bu Bunga. Saya tadi sedang nonton di ruang keluarga sama keluarga saya. Saya dengar ada keributan di luar. Saya langsung keluar. Ternyata Jaka sedang berhadapan dengan 3 atau 4 orang yang tidak saya kenal sama sekali. Saya berhak melindungi anak itu karena Kardip dalam keadaan menangis meluk saya. Saya tarik-tarikan dengan 3-4 orang anak yang berhadapan sama saya. Siapa? Ada saksinya. Saksinya Jaka sama Kardip. Terus yang lain nggak ada saksi? Sekarang silahkan untuk bermediasi karena anak ini dalam keadaan kondisi tadi ketakutan sampai saya hibur-hibur akhirnya dia tenang. Silakan Bapak bermediasi antara Pak Attila dengan Ibu ini. Silakan, tapi tidak di rumah saya. Cari yang netral. Tunjuk di antara rumah saya. Ada Bu Firda, ada Pak Boyke, ada Pak Rasid, ada Bu Bunga, ada Bu Novi, Bu Dewi. Silakan pilih di antara mereka. Saya tidak pernah mencampuri urusan mereka. Hati nurani saya yang berbicara karena saya kasihan. Hati kemanusiaan saya tergerak untuk melindungi anak itu. Dia lari dari rumah itu, datang ke rumah saya untuk minta perlindungan. Apa salah saya melindungi anak itu? Saya tidak tahu masalah kejadiannya seperti apa, tapi saya harus melindungi anak itu dalam keadaan ketakutan sama sekali. Maaf, silahkan bermediasi. Siapa yang akan perwakilan dari kalian? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Attila Syah, di sini ditemani oleh kuasa hukum saya, Bang Irwan Hidayat SMH, dan Pak Haji Syahlan Rifai SMH, dan putra Nafi Rizky Syaridan SMH, yang selama ini telah sama saya ya, membantu saya, dan juga putra saya Jaka Tirta Syah. Sekarang saya mau buka. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan semua yang mungkin saya telah mengganggu waktunya. Ini hari Minggu, waktunya berlibur. Saya mohon maaf sebelumnya. Dan keutamaan saya ingin terima kasih ya kepada Subdit Resmob Polda Metro Jaya yang telah memberikan respon cepatnya dalam memberikan tempat yang aman, nyaman, perlindungan kepada putra-putri saya, dan juga Subdit Renakta Polda Metro Jaya dengan semua dukungannya karena tidak adanya respon dari KPAI. Namun saya juga tetap berharap KPAI akan menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada putra-putri saya, karena bagaimanapun juga untuk putri saya mendapatkan tekanan mental dan psikis yang dari pandangan saya, makanya saya butuh dukungan KPAI di sini, dan juga kepada keluarga dan yang udah seperti keluarga saya, tetangga-tetangga saya yang selama ini memberikan dukungan moral terhadap saya dan juga anak-anak saya, dan menjadikan rumahnya sebagai tempat perlindungan kepada putri saya, Ibu
Anton. Titi dan juga Mas Anton. Terima kasih atas sifat humanisnya Mas Anton. Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan ketulusannya untuk dapat menerima, menjaga, melindungi putri kami dan juga putra kami dari ancaman yang mungkin bisa merugikan putra-putri kami. Mungkin itu terakhir yang teman-teman media belum ketahui. Semenjak malam putri saya udah sama saya. Demikian, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Bang, terkait laporan kemarin itu yang Polres Bogor seperti apa, Bang? Ya, Polres Bogor itu tetap berjalan. Alhamdulillah kemarin hari Jumat pagi, kemarin hari Jumat kita sudah bikin apa? Berita acara wawancara teman. Masih berita acara wawancara itu ditindaklanjuti nanti pada hari Selasa kami sudah datang lagi. Bisa dijelaskan dulu laporannya apa sih dan pasal berapa? Nah, laporannya itu adanya perbuatan pengambilan paksa putri dari klien kami ini dari tempat dia beraktivitas kolam renang, sehingga kami patut menduga ini ada pasal 330 KUHP itu mengambil paksa. Itulah laporan kami ke Polres Kabupaten Bogor. Yang dilaporkan siapa dan kenapa sih? Maksudnya kronologisnya seperti apa? Saat itu yang kami laporkan itu tidak menyebut nama, juga tidak menyebut, hanya menyebut ciri-ciri yang datang pada saat itu adalah 2 orang, laki-laki 3 orang perempuan dengan menggunakan 1 sepeda motor dan 1 lagi pakai kendaraan mobil warna putih. Berarti patut diduga sosoknya siapa, Bang? Inisial mungkin? Kalau inisial kita juga belum bisa menyebut inisial lah. Tapi nanti itu makanya setelah kejadian itu saya dampingi klien saya buat pengaduan di Polres Kabupaten Bogor. Bisa dibilang diduga juga ada otak pelaku di balik eksekutor atau seperti apa? Pastilah setiap kali ada perbuatan-perbuatan yang penculikan, apalagi anak di bawah umur yang diduga ada penculikannya atau pengambilan secara paksa, pasti ada yang menyuruh di belakangnya itu. Karena yang mengambil paksa itu pun bukan orang yang familiar dengan si Kardin. Berarti patut diduga mantan istri, Bang? Ya, itu makanya kita serahkan kepada kepolisian untuk mengungkap ini semua sesungguhnya siapa yang ada di belakang dari peristiwa yang terjadi pada hari Rabu di kolam renang. Untuk bicara yang terjadi di kolam renang. Yang terjadi di kolam renang. Enggak, ya Kardinnya kan udah ketemu katanya, tadi dibilang mungkin Kardin bisa cerita pengalamannya seperti apa waktu Ya, kemarin juga sudah. Oh ya, jadi perihal itu Kardin belum bisa memberikan laporan lengkap ya, karena masih terlalu cepat, kurang tidur, dan secara mental alhamdulillah kuat ya Kardin ini, walaupun terlihatlah ada seperti tekanan karena di rumah itu banyak orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dia baru ambil laporannya itu tidak maksimal. Namun ada beberapa yang saya dengar karena saya yang menemani Kardin, ya dia hanya di kamar 1-2 hari di kamar, di hari ketiga dia baru bisa diperbolehkan keluar kamar. Jadi di rumah itu ada abang tirinya, ada ibunya, ada orang-orang yang tidak dikenal ya, lumayan mungkin ada 4-5 orang gitu, orang-orang bertubuh tegap, orang-orang berkulit hitam gitu. Nah, ada nenek dan kakeknya. Tambahan satu lagi,
Kardin, yang jelas itu sangat trauma dengan kejadian, merasa dirinya sangat diintimidasi oleh yang diduga oleh para pelaku penculik Kardin, dan juga Kardin alhamdulillah dapat menyelamatkan diri dari yang diduga dari para penculik tersebut. Maka Kardin sekarang sedang untuk kira-kira Kardin itu masih dalam apa ya, kondisi supaya suasananya dia setelah trauma itu merasa nyaman. Ini untuk sementara, karena kondisi itu pada saat itu ada tekanan. Alhamdulillah yang tadi disebutkan oleh Bang Atila dibantu oleh tetangga sana, terutama Ibu Titi dan Mas Anton. Ya, alhamdulillah juga Ibu Titi dan Mas Anton itu membantu melindungi sampai ada dari pihak Polda, Resmob Polda, dan juga didampingi oleh Pak Atila. Tanpa ada Pak Atila, semua nggak dikasih. Itu dia. Proses pembahasannya seperti apa? Proses apa? Kembali sama bertemu lagi dengan Mas Bebaskannya Atila. Kardin. Iya. Prosesnya. Ya, ini prosesnya kan cukup lama. Jadi di situ ada yang bersifat hoax lah, bahwa di situ adanya katanya Kardin ini dalam penyekapan, kemudian Kardin tidak dilakukan penculikan. Yang bisa menyampaikan adalah Pak Atila sebagai orang tuanya, dan juga dibantu oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Itu dibantu, alhamdulillah Kardin dan Jaka dibantu, dikawal sampai Kopolda Metro Jaya. Itu prosesnya. Ya mungkin setelah Kardin 3 hari dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini, dalam Sabtu dini hari, ada satu bagian teknisnya, ada satu ruangan terbuka di mana kesempatan Kardin, dia melihat ini satu kesempatan karena ada tamu yang datang membawa keluarganya, membawa anaknya, mungkin maksudnya untuk bermain dengan si Kardin. Itu dari pernyataan Kardin, salah satu laporannya. Kardin menggunakan momen itu, dia kabur dari rumah, dia lari memberanikan dan dia teriak tolong. Nah, teriak tolong itu alhamdulillah, karena saya semenjak hari Rabu itu saya menitipkan Jaka kepada tetangga. Jadi Jaka ini dari hari Rabu pun di depan rumah. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun saya punya banyak kekhawatiran biar dari keluarga, karena ada bonding ya antara Jaka dan Kardin, itu bondingnya sangat dekat. Jadi Jaka selalu memonitor, dia sendirian kok. Pada saat Kardin teriak tolong, Jaka pun lari langsung loncat pagar spontan. Kardin dikejar oleh 2 orang tidak dikenal, ya mungkin penjaga, bodyguard atau dari apalah, saya kurang paham, sama abang tirinya. Jaka mengambil Kardin lalu berkelahi ya. Jaka sendiri dan 3 orang. Tapi alhamdulillah Jaka ini memberikan badannya buat dipukuli, namun adanya berhasil masuk rumah tangga. Nah, itu juga Jaka sudah, mohon maaf tadi mana? Jaka sudah visum dan membuat laporan atas laporan polisi untuk kejadian tersebut. Polda. Pasal 170. Pasalnya 170. Kapan Bang itu laporannya? Tambahan satu lagi. Tadi laporannya atau? Oh, bukan. Laporannya kapan? Pada hari Sabtu kemarin. Pada hari Sabtu kemarin. Tadi malam. Tadi malam. Hasil visumnya mungkin apa Bang? Bagian apa aja? Apanya? Yang memar. Ya, oh, iya. Pulang kan? Bagian pelipis, terus di sini ada kena. Bentar, tahan. Tahan dulu, tangannya boleh dilihat. Ya, jadi enggak. Dari arah pelipis dulu. Jadi mungkin udah hilang soalnya aku agak ngindar, jadi tapi kerasa sakitnya. Sama tulang juga. Terus di sini lutut juga kena. Jadi lecet enggak. Ini Ya. juga ada lagi. Jari sini. Jari Sebut jari. sama ini somplak ini ya. Somplak. Tapi sudah divisium itu. Udah dipisum. Nah, ini Divisum. satu lagi tambahan.
Jaka tidak berkelahi, tapi Jaka ini saya klarifikasi, Jaka tidak berkelahi. Jaka itu melindungi adiknya Kardin. Jadi artinya Kardin supaya Kardin itu lari, Jaka itu menerima pukulan-pukulan dari para yang diduga para penculik. Itu aja 3 orang diduga para penculik. Jadi dia ini jadi bulan-bulanan Jaka dikebukin habis, tidak berkelahi. Jadi dia hanya kasih badannya. Kasih badan tameng sebagai tameng. Itu aja. Alhamdulillah Kardin lari dibantu oleh Bu Titi dan Mas Anton. Berarti kembalinya Kardin itu dengan secara dia melarikan diri ya, bukan ada negosiasi kayak kemarin malam. Tidak ya. Ini adalah kaburnya Kardin yang kedua kali ya. Ini yang mesti diingat. Ya pertama kali bulan mana? 2021 8 Oktober. Nah, itu Kardin sama Jaka. Nah sekarang terulang lagi Kardin sendiri. Bang, sedikit Bang, kasus ini berarti kan ada latar belakang masalah Bang sebenarnya. Bisa disebutkan ada permasalahan nggak sih sebenarnya dengan pihak sebelah itu? Atau gimana? Sebenarnya sih tidak ada masalah ya. Mas Ed. Sesungguhnya ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga yang kemudian berakhir pada perceraian. Kemudian di dalam perceraian itu ada putusan pengadilan yang menyatakan hak asuh. Akan tetapi ketika dieksekusi putusan pengadilan agama tersebut, yang bersangkutan tidak bersedia untuk ikut untuk menjalankan apa yang dimaksud oleh putusan pengadilan itu tentang eksekusi. Sehingga pada saat itu jurusita dari pengadilan agama yang akan mengeksekusi kembali ke tempatnya, ke kantornya dengan catatan tidak bisa dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak bersedia. Jadi bahwa Kardin dan Jaka sebenarnya itu tidak ingin lagi mengikuti dari ibunya, yaitu dia tidak mengendaki mengikuti ke ibunya atau sebagai diasuh. Nah, Kardin dan Jaka mengikuti ayahnya Atila. Makanya di situ diputuskan di dalam putusan pengadilan yang kemarin di pengadilan berita acara eksekusi, alhamdulillah bahwa yang mempunyai hak asuh adalah Pak Atila itu. Terus terjadilah kemarin hari Rabu. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari sisi saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah. Bahwa saat eksekusi, anak-anak minta pada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Nah, setelah ini ada komunikasi ya sih untuk ibaratnya biar anak nggak merasa terancam dan sebagainya kalau dia beraktivitas itu dengan pihak mantan istri sendiri. Nah, itu dia. Saya senang sama pertanyaan ini. Makanya saya berharapnya dari KPAI. Karena anak ini aset bersama, itu benar. Saya minta responnya yang dimana dari laporan saya ke KPAI hari Kamis hingga hari ini tidak ada satu komunikasi apapun maupun dari KPAD yang dimana kalau KPAD dari hari Rabu itu saya membangun satu komunikasi, hari Kamis kantor kosong, jadi saya mau mesti kemana ya, saya mesti mencari sesuatu institusi yang bisa netral, yang bisa membantu karena ini membutuhkan respon cepat. Ini tidak bercanda, mungkin dianggapnya ya saya juga maklumin ini mungkin dipikir sandiwara segala macam, tapi sih adalah sosok yang terancam di dalam anak kecil yang berada dikelilingi oleh orang-orang tidak dikenal dan besar-besar gitu ya. Nah makanya saya tetap berharap KPAI ya di sini bisa menjadi memberikan jembatan untuk mediasi kepada para orang tua. Bagaimana anaknya? Maksudnya gini, kita bukan Mr. So Pintar atau Mrs. So Pintar, tapi kita juga butuh pandangan dari other side gitu, dari pandangan lain. Apa sih yang terbaik? Jangan main hukum sendiri gitu. Sebenarnya
BS ini harusnya menggunakan cara begitu. Bagaimana ya biar sama anak-anak ini enak, bukan main hakim sendiri, apalagi di lingkungan umum, di depan teman sekolah, guru. Itu main rampas, itu kan kurang elok ya, kurang elok. Dan itu juga udah disampaikan juga waktu pada saat itu di Polda laporan Bang Atila dituduh penculikan, alhamdulillah dibuktikan nggak terbukti sama sekali, maka alhamdulillah keluar SP3. Nah, kemudian juga pada tanggal 23 November putusan eksekusi hak asuh jatuh kepada ibu Bu Kardin ya, ibunya Kardin, Bu Bunga. Itu hak asuh jatuh pada itu putusan pestek dibacakan. Alhamdulillah juga disampaikan oleh kedua anaknya bahwa anaknya tidak ingin mengikuti ibunya, mengikuti ayahnya. Itu juga disampaikan bahwa Pak Atila udah sampaikan mau ketemu ya silakan, begitu kan disampaikan. Mau komunikasi silakan. Sampai saat sekarang ini Jaka pun masih komunikasi, Kardin pun masih komunikasi. Enggak pernah dihalang-halangi oleh Pak Atila, enggak pernah sama sekali. Boleh tanya anak-anaknya. Boleh tanya juga ibunya sendiri. Itu enggak pernah ada rasa ditaktor. Namanya seorang ibu dari anak-anaknya. Itu aja. Kalau Pak Atila orangnya bebas untuk anak-anaknya. Karena kenyamanannya udah kepada ayahnya, maka dia tetap tinggal kepada ayahnya. Tetapi kalau untuk tinggal kepada ibunya, yang kedua anaknya menolak. Bukan kehendak dari Pak Atila sendiri, nggak ada. Kamu jangan ketemu ibunya, nggak pernah larang gitu. Malah biar gimana pun itu ibu kamu. Itu udah disampaikan berapa kali, tapi kan ini anak. Nah, itu aja. Dan untuk mencegah Apakah hal yang itu kamu terulang lagi merasa gimana? ada Ntar, mana kekerasan dulu? saat hidup dengan sang mama? Iya, ada. Atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan apa alasannya lebih memilih dukungan ayah? Aku lebih memilih sama ayah emang karena bebas aja ya. Karena bisa emang diperbolehkan ketemu dengan mami. Tinggal di sana sementara juga boleh dan emang boleh main. Tapi kalau tinggal bersama mami aku nolak. Karena berbeda. Alasannya apa aja? Berbeda karena kita tuh digembok waktu itu saat 2021 kita digembok sama ade 6 bulan. Nah, dan itu kita nggak dapat akses apa-apa selain ada abang, kakek, nenek. Nah, mereka tuh semua dapat akses. Nah, kecuali aku sama Kardin itu kita nggak dapat akses apa-apa. Dan aku pun nggak tahu alasannya apa. Setiap aku tanya selalu diam. Nah kemarin pas Kardin kabur, mama keluar juga nggak ikut mau nyomot si Kardin juga nggak? Pas Kardin lari ya? Enggak. Berarti melalui perantara orang yang disuruh. Iya. Ada abang saya Marciano Batara sama dua orang Ambon tidak dikenal. Saya nopang badan buat adik saya. Nggak jatuh waktu kamu tinggal sama mama tuh, kenapa tadi nggak dapat akses? Maksudnya kalau misalnya kamu sekolah, kamu bermain emang nggak boleh kan? Dia nggak sekolah sama Kardin. Jadi kalau Kardin harusnya tuh kelas 5, Kardin tuh 1,5 tahun tidak sekolah. Ya boleh ditanyakan sama sekolah SDS bakti tugas Pasar Minggu, dan boleh tanyakan bisa diverifikasi ke SDN 01 Pajeleran Kabupaten Bogor yang memberikan ruangan buat anak saya mendapatkan pendidikan 6 bulan ini. Jadi alhamdulillah pada saat masuk Kardin di tes dia bisa memulai dengan kelas 4. Kenapa? Karena alhamdulillah selama 2 tahun itu Kardin saya cekokin lah, khusus bahasa Inggris, khusus agama, dan matematika. Yang dimana saya takut dia tidak mengejar. Sampai hari ini Kardin tidak memiliki data NIS karena tidak mau diberikan oleh orang tua maupun sekolah yang lalunya yang kita pernah minta dan tidak dikasih hingga hari ini. Cuman yang penting anak saya mendapatkan pendidikan yang formal. Walaupun itu tidak terdata mungkin di Diknas ya kalau belum ada NIS. Itu aja.